Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janamisa Asmiati dari kelompok 6. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tema Sistem Informasi Manufaktur dengan dosen pengampu Pak Sigit Auliana Eskom Mkom. Selanjutnya ada latar belakang. Dunia industri selalu menghubungkan pemikiran seseorang kepada sebuah prosedur input, proses, dan output. Ketiga hal ini menjadi bagian penting dalam suatu perusahaan untuk mengolah data mentah menjadi suatu keluaran perusahaan manufaktur. Memerlukan informasi untuk melangsungkan roda industrinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan atau keputusan, bahkan peraturan yang dapat menunjukkan kebaikan atau perkembangan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam hal ini yaitu mengenai satu, bagaimana komputer berperan dalam sistem informasi manufaktur. Yang kedua, bagaimana metode sistem informasi manufaktur. Yang ketiga, bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur. Selanjutnya ada tujuan. Satu, mengetahui komputer berperan dalam sistem informasi manufaktur. Yang kedua ada mengetahui model sistem informasi manufaktur. Yang ketiga ada mengetahui bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur. Selanjutnya ada pembahasan pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen sistem informasi (MSI) berasal dari kata Management of Information System yang lazim disingkat MIS. MSI adalah mata kuliah yang mempelajari cara-cara mengelola pekerjaan informasi yang menggunakan pendekatan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya ada A. Konsep sistem. Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam makna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila satu unit macet atau tergantung, unit lainnya pun akan tergantung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Selanjutnya yang B. Konsep informasi mempunyai manfaat dan mempunyai peran yang sangat dominan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa ada suatu informasi dalam suatu organisasi, para manajer tidak dapat bekerja dengan efisien atau efektif tanpa tersedianya informasi. Peran manajer tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Basis komputer yang secara fungsional mendukung dalam manajemen usaha. Perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Tumpuan utama dalam sistem ini terletak pada input, proses, atau outputnya. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mesin dan skala besar. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan stuk atau konfigurasi mesin dan tenaga manusia dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, terdapat biaya produksi pada umumnya terdiri atas 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. BOP, atau bisa disebut juga dengan BOP ya, pengolahan material yang dihasilkan produk. Baik, selanjutnya ada sistem kualitas. Mengetahui dan meningkatkan kualitas produk selama proses manufaktur dengan menggunakan metode sebagai statistik kontrol dan manajemen kualitas. Sistem keamanan dan keselamatan memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan bebas dari risiko yang dapat membahayakan pekerjaan. Sistem komunikasi dan integrasi
Bagaimana organisasi dan integrasi data dari sebagian sumber dengan menggunakan sistem informasi manufaktur, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Baik, selanjutnya ada prosedur sistem informasi manufaktur meliputi 1. Sistem perencanaan manufaktur, 2. Rencana tenaga kerja, yang ketiga ada rencana produksi, yang keempat ada rencana kebutuhan bahan baku, yang kelima ada sistem pengendalian manufaktur. Selanjutnya ada konsep sistem informasi manufaktur, yaitu 1. Sistem manajemen produksi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait produksi. Ini mencakup perencanaan, pengendalian produksi, pemantauan kinerja, dan pelaporan. Yang kedua ada Internet of Things, pemacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan berbagai data dalam 6 konteks manufaktur. Cloud dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada big data dan analitik. Penggunaan big data dan analitik dalam manufaktur memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan dan volume besar data yang dihasilkan selama proses produksi. Analitik ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, memprediksi kegagalan, peralatan, dan mengoptimalkan rentan pasokan. Baik, selanjutnya ada output. Subsistem output adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data dari bagian produksi, persediaan, dan kualitas. Ada 3. Yang pertama, subsistem produksi. Subsistem produksi adalah semua hal yang berkaitan dengan proses di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Yang kedua ada subsistem persediaan. Subsistem persediaan memberikan data jumlah stok, biaya holding, sell stok, dan lainnya berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Fungsi subsistem produksi adalah mengukur volume aktifnya produksi dan persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga ada subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berkaitan dengan kualitas biaya, waktu, forma kerja, dan pilihan supplier. Fungsi sistem ini adalah bisa mengukur kualitas material saat diubah. 4. Ada subsistem biaya. Subsistem biaya berguna untuk mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem informasi manufaktur, yaitu yang pertama ada kelebihan. Menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permuatan, memproduksi dalam jumlah yang kecil, menghilangkan pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas produksi orang-orang yang tidak dianggap, menghilangkan ketidakpastian, penerkaan pada pemeliharaan jangka panjang. Yang kedua ada kekurangan, pemborosan karena kelebihan produksi dari permintaan produksi atau pasar, pemborosan karena waktu, pemborosan karena transportasi dalam pabrik, pemborosan karena inventory, pemborosan karena penggerakan motion atau pemborosan karena pembuatan produksi cacat, pemborosan karena proses produksi itu sendiri tidak efisien atau efektif apabila produk itu tidak seharusnya dibuat atau proses itu tidak seharusnya digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan.
Sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring. Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang memandal, serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan sistem dengan tepat. Dan selanjutnya ada kesimpulan, sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring. Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang mengandal serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan sistem yang tepat. Terima kasih untuk waktunya.